kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data dengan tema sistem informasi penggajian karyawan. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, Pak Jalinta Muritama. Saya Dinda. Saya Novianti. Saya Restai Lestari. Saya Marina Kristiana. Saya akan menjelaskan bab 1 bagian latar belakang. Di era global ini sudah tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya basis data dalam sebuah sistem. Dan sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan atau input dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sebagai contoh, kami ditugaskan untuk membuat rancangan LRS dan ERD serta program SQL pada sebuah sistem penggajian yang kami tuangkan ke dalam makalah ini yang berjudul Aplikasi Basis Data Sistem Informasi Penggajian Karyawan. Selanjutnya, di sini ada beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimana merancang struktur dan sistem database pada sistem penggajian pegawai. Yang kedua, ada bagaimana bentuk ERD dari database penggajian pegawai. Yang ketiga, ada bagaimana bentuk LRS. Yang keempat juga ada apa saja spesifikasi file yang digunakan dalam penyusunan MySQL. Bagaimana membuat program penggajian di SQL Command Prompt. Berikut adalah tujuan dari pembuatan makalah yang kita kerjakan. Yang pertama ada pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi basis data. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mampu merancang ERD serta LRS sistem basis data. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat program atau tool SQL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya Karina Peggy. Berikut saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu pembahasan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Model Entity Relationship dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity yang disebut relationship. Pada model ER data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram, yaitu pertama entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data berbentuk persegi. Berikut adalah diagramnya. Yang kedua ada atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas, digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. Yang pertama ada jabatan, yang kedua ada golongan, yang ketiga pegawai, yang keempat gaji, yang kelima detail gaji, yang keenam potongan, yang ketujuh user. Adalah relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas. Berbentuk belah ketupat, relasi yang digunakan adalah memiliki, mempunyai, dan terdapat. Berikut adalah tabelnya. Nah, berikutnya lagi adalah hasil dari pembuatan diagram hubungan antara entitas atau ERD pada proses pengajian pegawai. Logical Relational Structure atau LRS. Logical Record Structure dibentuk dengan nomor tipe record. Berikut tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas atau ERD pada proses pengajian karyawan, yaitu berikut tabelnya. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Spesifikasi file yang digunakan dalam penggajian karyawan ini adalah sebagai berikut. 1. Tabel jabatan. Tabel jabatan berisi kode, nama, gaji pokok, tunjangan jabatan. 2. Tabel golongan. Tabel golongan terdiri dari kode, uang lembur, tunjangan kesehatan. Dan yang ketiga adalah tabel pegawai. Tabel pegawai terdiri dari NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, kode jabatan, kode golongan. 4. Tabel potongan. Tabel potongan berisi kode dan nama potongan. Yang kelima tabel user yang berisi kode, nama user, dan password. Yang keenam tabel gaji yang berisi nomor slip, tanggal, pendapatan, potongan, gaji, NIP, dan kode. Yang ketujuh tabel detail gaji yang berisi nomor slip, kode potongan, dan jumlah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan data di SQL atau di Command Prompt. Pertama masuk ke dalam MySQL melalui Command Prompt, lalu membuat sebuah database dengan nama dp_penggajian. Tampilkan daftar database yang ada pada MySQL, kemudian aktifkan database penggajian. Di bawah ini adalah contoh dari tabel-tabel yang sudah ditentukan, yaitu ada tabel jabatan, tabel golongan, tabel pegawai. Selanjutnya ada tabel potongan, tabel user, tabel gaji, dan tabel detail gaji. Berikut adalah daftar tabel pada database yang saya sebutkan sebelumnya. Di bawah ini adalah contoh tabel-tabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada tabel dengan data record dan tampilan hasilnya.
tabel jabatan, dan tabel golongan. Di sini ada tabel pegawai dan tabel potongan. Selanjutnya ada tabel user dan tabel gaji. Selanjutnya juga ada detail gaji. Dan berikutnya ada beberapa perintah query di MySQL. Yang pertama, tampilan daftar berdasarkan nama pegawai dan gaji bersih. Yang kedua, ada menampilkan rata-rata pendapatan, potongan, dan gaji bersih. Selanjutnya ada menampilkan nama pegawai dan nama jabatan. Dan berikutnya menampilkan keseluruhan total pendapatan, potongan, dan gaji. Berikut adalah kesimpulan dari pembuatan makalah ini, yaitu mahasiswa dapat memahami dan merancang struktur dasar database dengan menggunakan IRD dan LRS. Mahasiswa dapat memahami dan membuat program lanjutan di MySQL. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem manual. Penyimpanan data di dalam media komputer akan lebih hemat dan aman serta dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbaharui isinya. Penggunaan program dapat sangat membantu dalam setiap kebutuhan, terutama pengelolaan data. Dengan perancangan ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi satu program utuh untuk mengolah data gaji dengan akurat, cepat, dan efisien. Skema yang dihasilkan dapat diadopsi ke sejumlah sistem penggajian pegawai pada perusahaan lainnya. Aplikasi basis data studi kasus informasi penggajian karyawan menghasilkan 7 buah tabel, dibuat dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman MySQL. Kebutuhan proses pengelolaan data yang cepat dan terus-menerus. Kritik dan saran, semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Kurangnya pengetahuan dalam penyusunan makalah ini diharapkan para pembaca lebih selektif dalam pengambilan informasi yang ada. Kritik dan saran yang membangun juga kami harapkan dari para pembaca agar makalah selanjutnya dapat lebih baik. Demikian, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kami semua bisa bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.